Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAIB semester 3. Insya Allah akan membuat sebuah podcast untuk memenuhi mata kuliah perkembangan psikolog, yang tujuannya untuk mengetahui psikolog seseorang. Kebetulan tugas saya menanyakan pada anak remaja usia 17 tahun. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengobrol dengan seorang remaja yang kebetulan mengaji dengan saya, atau dibilang teman lah, teman sharing gitu ya. Saya akan menanyakan atau ngobrol santai. Coba, nama kamu siapa? Ya, nama saya, perkenalkan, nama saya Handoyo Abdul Goni, usia sekitar 17 tahun. Usia 17 tahun biasanya yang saya alami sedang enak-enaknya main, terus asik dalam hiburan. Tapi saya pandang-pandang Doyo ini semangat mengaji ya. Kira-kira apa motivasi yang membuat semangat Doyo mengaji? Ya, motivasi saya karena rasa syukur. Rasa syukur itu, setiap manusia itu harus merasa syukur karena telah dianugerahi akal. Dan ya, cara mensyukurinya itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, cara mensyukuri akal diantaranya itu yaitu belajar terutama dalam ilmu agama, itu saja. Dan yang kedua itu karena hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi itu kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlika. Jadilah seorang alim atau seorang pemulang, atau juga orang yang belajar, atau seorang pendengar ilmu, atau kalau tidak bisa ketiga-tiganya, minimal menjadi seorang yang pecinta ilmu. Dan janganlah jadi yang kelima, karena yang kelima itu orang yang nganggur. Ya, orang yang nganggur maka akan rusak. Itu saja. Ya, jadi kesemangatan belajar itu karena mempunyai akal gitu ya. Setiap orang ya memang harus mempunyai rasa syukur sesuai dengan Al-Quran. Apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus umpama gini, ada teman pas waktu mau ngaji, Doyo diajak bermain untuk tidak mengaji. Kira-kira tanggapan Doyo itu bagaimana pada temannya itu? Tanggapan saya ya pribadi sih, saya tetap menolak saja. Cuma menolaknya itu dengan cara menghormati, dengan cara yang halus. Dan saya juga mungkin akan memberi saran kepada teman saya bahwasanya belajar di waktu muda itu bagai melukis di atas batu ya, dan belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Jadi saya tidak melarang untuk bermain, cuma saran saya itu cobalah, ayo kita sama-sama meluangkan waktu 1 jam saja untuk ya mengaji. Ya, itu saja. Ya, jadi begitu ya alasan Doyo gitu ya kira-kira. Karena semangat belajar, karena masih muda, punya akal, dan juga memang mengungkapkan rasa syukur. Terus saya mau menanyakan gini, selama ini Doyo usia 17 tahun, sekolah kisaran SMP kelas 3 berarti ya, itu sudah mencapai apa dalam keilmuan agama itu? Saya pribadi mengaji itu kan mengaji nahwu ya, yang sudah saya dapatkan itu ya dasar-dasarnya nahwu, i'rab-i'rabnya, dan alamat-alamatnya, juga tempat-tempatnya itu.
Coba sebutkan macam-macamnya i'rab, alamat dan tempat-tempatnya. Kira-kira sudah hafal belum? Coba. Ya kalau udah hafal kayaknya mungkin sedikit-sedikit ya. Saya coba saja ya. Untuk i'rab itu ada 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar atau khofad, dan yang keempat itu i'rab jazm. Untuk alamat-alamatnya itu untuk rofa, terutama rofa itu ada 4 alamat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan subutun nun. Untuk tempat-tempatnya, dhammah itu ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Alamat yang kedua yaitu wawu, itu ada 2 tempat, yaitu asmaul khamsah, terus jamak mudzakkar salim. Terus yang ketiga itu alif. Alif itu cuma punya 1 tempat, yaitu di isim tasniyah khosoh. Terus yang terakhir subutun nun. Subutun nun itu khusus untuk af'alul khamsah. Kemudian i'rab nasab. I'rab nasab itu ada 5 alamat, yaitu fathah alamat asal, yang kedua kasrah, yang ketiga ya, yang keempat alif, dan yang kelima hadzfun nun. Untuk fathah itu alamat asal ada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang kedua itu alamat kasrah, tempatnya itu khusus di jamak muannas salim. Terus yang ketiga ya, huruf ya itu ada 2 alamat, ada 2 tempat, yaitu di isim asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kemudian untuk alif itu cuma ada 1 tempat ya di i'rab nasab, yaitu isim asmaul khamsah gitu. Terus yang terakhir hadzfun nun. Hadzfun nun itu khusus untuk af'alul khamsah. Kemudian i'rab yang ketiga, i'rab jar atau khofad, itu punya 3 alamat, jar, ya, dan fathah. Untuk jar itu isim kasro, saya lupa. Untuk kasro itu ada isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannas salim, dan tidak ada fi'il. Dalam jar itu tidak ada fi'il. Kemudian alamat yang kedua ya, yaitu ada 3 tempat, yaitu isim tasniyah, asmaul khamsah, dan jamak mudzakkar salim. Kemudian alamat yang terakhir yaitu fathah. Fathah itu khusus untuk isim ghairu munsharif. Terus i'rab yang terakhir jazm, itu punya 2 alamat. Alamatnya itu sukun sama. Saya menanyakan satu lagi ini. Coba sebutkan huruf-huruf jar dan faedah-faedahnya. Coba, cobalah. Huruf jar itu yang pasti itu ada min, faedahnya itu ibtida, terus ada ila, kalau nggak salah faedahnya itu intaha, terus ada lam, faedahnya itu tamlik, terus ada ala itu faedahnya isti'la kalau nggak salah, terus ada fi itu faedahnya dzarfiyah, terus ada kaf itu faedahnya tasbih, terus ada ba itu faedahnya takdiyah, terus ada mud sama mundu itu sama faedahnya dzarfiyah dan ibtida. Terus ada juga ba qasam, tak qasam, wa qasam, itu faedahnya sama ketiga-tiganya yaitu qasam. Terus ada juga hatta itu faedahnya nihayah. Terus ola ada hasya, ada sama hasya, itu tiga-tiganya faedahnya sama, faedahnya itu istisna. Terus
Oh iya, an itu faedahnya mujawazah itu. Terus udah segitu sama ya 12. Itu udah semua ya. Berarti bersyukurlah udah mempunyai pencapaian. Mudah-mudahan bisa berkembang sampai sorob, sampai alfiah gitu ya. Terima kasih Doyo sudah menjawab semua pertanyaan saya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.